Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Ujang Komarudin. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang oligarki. Oligarki sedang ramai nih, sedang dibahas di berbagai macam forum dan diskusi-diskusi di masyarakat. Kenapa? Karena hari ini tidak ada institusi di negara ini yang tidak dikuasai oleh oligarki. Partai politik dikuasai oleh oligarki, ya kan? Lembaga-lembaga lain juga dikuasai oleh oligarki. Bahkan yang lucu adalah ketika ada partai politik tertentu mengaku kami tidak mengembangkan oligarki kok, kami mengembangkan demokrasi. Tapi faktanya semua partai politik itu mohon maaf ya, memperkokoh, memperkuat, bahkan membudayakan oligarki itu. Kenapa? Karena di partai politik itu setiap partai politik dikuasai oleh kelompok tertentu, oleh orang-orang tertentu untuk memainkan perannya, dan itu tadi berkuasa sepenuhnya dan mohon maaf berkuasa sewenang-wenang kalau menurut hemat saya. Oleh karena itu kalau oligarki itu berkembang di partai politik, maka demokrasi itu akan tereliminasi. Makanya ketika oligarki berkembang, membudaya gitu, mencengkram republik ini, maka demokrasinya akan terkikis. Oleh karena itu, ya masyarakat hukumnya wajib untuk menolak yang namanya oligarki itu. Menolak kelompok tertentu berkuasa di organisasi tertentu termasuk partai politik. Kenapa? Karena kalau oligarki membudaya, maka yang berkuasa ya itu lagi, itu lagi. Jadi istilahnya 4L, lu lagi, lu lagi, lu lagi, dan lu lagi. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat yang lain, yang berpotensi, yang hebat gitu ya, yang berprestasi itu tidak akan punya ruang untuk bisa berkuasa di republik ini. Yang berkuasanya itu lagi. Oleh karena itu, demokrasi itu harus dikembangkan, harus dibudayakan, harus ditumbuhkan. Agar apa? Agar masyarakat itu punya hak yang sama dalam konteks untuk bisa terjun di politik, untuk bisa berkuasa, dan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau oligarkinya tumbuh, berkembang, dan mencengkram, maka demokrasinya akan tereliminasi, dan kita, masyarakat umumnya tidak punya ruang untuk bisa berkuasa, untuk bisa memerintah. Sehingga apa? Sehingga yang diuntungkan adalah oligarki itu sendiri. Nah, ke depan mari kita bersama ya untuk berjuang untuk menegakkan demokrasi yang sehat, bermartabat, dan demi kepentingan masyarakat. Karena kalau oligarki yang berkuasa, hanya orang itulah yang akan kaya, akan berkuasa, dan akan menentukan bulat lonjongnya republik ini. Kalau demokrasi, rakyat kecil, kita semua masih bisa untuk merebut kekuasaan dan bisa melakukan kontestasi secara sehat, sehingga rakyat bisa berkuasa, dan rakyat pula yang bisa menentukan nasib lonjong atau bulatnya republik ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.